Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi bersamaku Ega Pratama, tentunya channelku Ega Pratama Official. Berbicara tentang individu manusia mungkin berbeda-beda, tapi mereka memiliki tujuan mungkin yang hampir yang sama ya. Apalagi kita beragama Islam, kita Muslim beragama Islam ya. Apalagi itu ya, meskipun cara manusia itu berbeda-beda, tapi ya sama aja tujuan kita akan akhirnya kemana. Jadi ya tidak akan membahas seperti itu. Kali ini aku akan membahas sesuatu yang menarik untuk kalian. Bagi kalian yang penasaran dengan diri kalian sendiri, mungkin kalian penasaran nih, Bang, kenapa sih aku memiliki seperti ini ya, Bang? Oh, kok bisa sih aku seperti ini? Ataupun Bang, terus harus bagaimana, Bang? Gitu ya. Jadi kita simak aja di video kali ini, kita bahas di video kali ini. Jadi semoga kalian suka. Tonton terus videonya, jangan sampai di skip. Kita lewatkan iklan berikut ini dulu, guys. Jumpa lagi bersamaku, dan bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga murah rezekinya dan lancar terus rezekinya, amin. Dan lagi kena masalah, kena musibah, semoga cepat terselesaikan dan terlewati, Allahumma amin. Dan ya guys, Sagittarius mungkin akan cukup melelahkan ketika kita membahas Sagittarius secara monoton, tapi mungkin dengan cara lain kita akan bisa menyampaikan apa yang ingin kita pesankan untuk orang lain. Bang, adakah tipikal orang yang seperti itu? Ada, karena ada beberapa orang memiliki cara tersendiri untuk menyampaikan sesuatu pesan. Ya, terkadang orang-orang itu belum menyadari sih apa yang dia ucapkan itu menjadikan kenyataan, ataupun ada juga orang-orang yang dia ucapkan itu hanya sekedar omongan, jadi nggak berpengaruh, apalagi ya mungkin hanya jebakan agar orang itu terprosok ke bawah dan tidak sukses. Jadi kita harus bisa membedakan nih, mana-mana orang yang pantas untuk kita temani dan mana-mana juga orang yang tidak pantas untuk kita temani. Oke, Sagittarius, kita akan bahas lagi tentang kelebihannya Sagittarius, tapi ini sudah di tahap yang berbeda. Ya, bisa dibilang ini adalah kelebihan seseorang yang mungkin sudah melewati batasnya. Hanya orang-orang tertentu aja sudah bisa melewati ini. Jadi mungkin kalian adalah salah satunya. Kita lanjut aja ke materi kita pembahasan yang pertama ya guys, yaitu sang peramal. Wah. Kita membahas sang peramal ini mungkin ada kontroversinya ya. Ada yang, Bang, nggak percaya, Bang, percaya, iya bang gitu ya. Jadi tergantung kalian ya, kalian menganggapnya dan menilai seperti apa. Tapi menurut aku, anggap saja ini adalah liburan, jadi jangan terlalu baper, jangan terlalu dianggap serius. Oke? Gini guys, ciri-ciri orang yang sudah mencapai puncaknya, ciri-ciri orang yang sudah melebihi batasnya, ciri-ciri orang yang sudah memiliki kemampuan di luar nalarnya adalah seseorang yang pandai dalam mengolah emosi. Apalagi seseorang itu pandai juga untuk membaca situasi. Percaya gak percaya, orang-orang seperti itu kadang jarang kita temui, jarang banget di lingkungan kita. Apalagi orang-orang yang bisa dibilang menjaga emosinya itu dengan baik, itu jarang banget. Mungkin kalau kalian menemukan orang-orang seperti itu, kalian harus waspada bahwa orang-orang seperti itu mungkin kemungkinan besar adalah orang-orang pengintai, orang-orang yang melihat, mempelajari kamu secara seksama. Dan orang-orang seperti itu biasanya bertindak sesuai hati nuraninya, jadi nggak terlalu egois dalam dia bertindak, dan tidak pernah memikirkan logika ya. Pada manusia memiliki beberapa macam indera, perasa, raba, penglihatan, pendengaran, terus satu lagi pengecap. Dan indera kelima ini adalah mata batin manusia. Ya, mata batin manusia mungkin yang dimaksud mata batin itu menurut aku seseorang yang sudah memiliki kepekaan tertinggi, seorang yang bisa merasakan sesuatu yang akan terjadi, seseorang yang selalu bermimpi ataupun memiliki firasat yang menurut dia tuh sudah sering dan berulang kali terjadi. Itu adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang benar-benar bisa dibilang kamulah orangnya gitu ya. Jadi ya, ciri-ciri yang pertama adalah kamu sering banget melamun. Entah kenapa kamu tuh selalu merasa dunia ini kok lucu gitu ya. Dunia ini lucu banget. Ketika kamu mengejar dunia, seakan dunia ini tuh terlalu berat, sehingga kamu tuh selalu menjadi terasa berat dan beban dalam diri kamu. Tapi ketika kamu mengabaikan dunia ini, seakan-akan dunia ini tuh mengejar kamu dan suruh kamu tuh selalu kejar dong gitu loh. Ini seperti itu. Kamu pasti paham deh. Kalau kamu yang sudah bisa merasakan, kamu pasti paham. Terus
Ciri yang kedua adalah seseorang yang memiliki tiba-tiba instingnya tuh tajam banget. Apalagi ketika bertemu dengan orang baru, orang itu bisa melihat dari raut wajah seseorang yang dia baru kenal dan bisa membaca situasinya. Dan orang tersebut biasanya tidak langsung menghakimi, melainkan dia selalu membuktikan apa sih yang instingnya terima itu benar atau tidak. Dia membuktikan dan tidak perlu waktu lama, cukup 1 hari 2 hari udah cukup membuat dia tuh tahu orang ini seperti apa. Dan ketika orang itu sudah terbuka, sudah tahu dengan sifat orang ini, maka dia akan memilih untuk melanjutkan ikatan ataupun cuma hanya sekedar kenal. Karena bahaya banget untuk orang-orang yang orang-orang seperti ini, tanda kutip orang-orang yang kurang enak didengar dan kurang enak diajak pertemanan. Karena bahaya banget, karena ketika kita berucap terkadang kita tuh lupa bahwa kita tuh hanya manusia. Tapi kalau kita sudah emosi, mungkin akan terjadi hal buruk ketika orang-orang itu sudah menyenggol kita. Bahasanya tinggi banget bang. Itulah pembahasan yang kali ini. Jadi gak heran lah ketika orang-orang seperti itu ada di lingkungan kalian. Terus yang ketiga adalah orang-orang yang memiliki kepekaan tertinggi adalah tipikal orang-orang yang empatinya tinggi. Dia nggak tegaan dan benar-benar orang-orang yang bisa dibilang lebih baik gua yang sengsara deh, lebih baik mengorbankan diri sendiri deh untuk orang lain ataupun untuk orang yang bisa bisa dibilang mencukupi kebutuhannya, sehingga orang itu benar-benar ya udahlah, rezeki udah ada yang ngatur. Dia tuh tahu bagaimana porsinya harus bertindak. Dia tuh benar-benar tahu dan peduli. Emosi dia benar-benar terkontrol untuk masalah keuangan, dan sehingga membuat orang itu bisa dibilang nggak tertarik dengan hal-hal yang berlebih. Orang-orang yang memiliki kepekaan tertinggi, orang-orang yang sudah memiliki bata batin yang tinggi, itu biasanya sudah mencapai logikanya tuh sudah melebihi batas, sehingga ketika kamu berbicara logika, dia tuh sudah tahu arah pembicaraanmu kemana. Jadi ketika dia sudah bisa menebak arah pembicaraan kamu, dia juga bisa menentukan apa yang ingin dia lakukan, berdebat ataupun pergi. Kalau masih suka berdebat, dia perdebatkan dan benar-benar menggunakan logika juga, sehingga kamu tuh bertarung secara logika agar sampai-sampainya. Tapi ketika sudah mentok nih, kamu tidak pernah bisa menyerah, kamu tidak bisa menerima keadaan ataupun kenyataan atau fakta, ya udah, berarti orang-orang tersebut lebih baik diam dan pergi. Dan cenderung orang-orang seperti itu tuh sulit memiliki pertemanan, karena menurut mereka kalau kita sembarangan berteman itu sama saja kita bunuh diri sendiri. Ya, kita selalu berbuat baik, tapi kita tidak perlu mengharapkan kebaikan. Tapi ada kalanya juga kita tuh selalu membutuhkan bisa dibilang tempat untuk kita bercerita juga. Jadi orang-orang seperti itu butuhkan tempat-tempat seperti itu. Oke? Terus nih, apakah kalian pernah merasakan di saat kalian tuh sedang beraktivitas nih, terus tiba-tiba kalian merasakan di kepala kalian, di jantung kalian tiba-tiba sakit, di seluruh badan kalian tiba-tiba ada bagian yang sakit, dan seketika kamu tuh merasakan bahwa akan ada terjadi sesuatu nih di kehidupan di dunia ini gitu ya. Jadi tiba-tiba kamu merasakan, wah ini bahaya nih, bahaya. Terus kamu tuh was-was, hati-hati, tiba-tiba ya udahlah, insyaallah semoga tidak terjadi apa-apa, semoga tidak ada korban. Dan beberapa jam kemudian terjadi peristiwa di luar sana yang mungkin prediksi kamu ataupun perasaan kamu tuh tepat banget tentang peristiwa itu. Jadi ya kepekaan tertinggi itu ya mungkin bisa dibilang kamu tuh udah nyatu dengan alam, benar-benar kamu tuh benar-benar sudah tidak ada batas dengan alam ini. Alam ini sudah menerima kamu, apa yang dirasakan alam, apa yang dirasakan kamu akan terhubung gitu. Jadi cerita tentang seperti yang suka memanggil hujan itu, siapa namanya lupa, Rara apa itu, yang suka memanggil hujan, terus yang suka meramal-ramal, yang suka melihat hantu atau merasakan hantu, itu semua akan kamu kuasai ketika kamu sudah mencapai di titik itu, di titik indera keenam gitu, di titik perasaan kamu. Jadi di titiknya adalah kamu sudah tidak bisa lagi berpikir secara manusia, melainkan karena Allah Ta'ala, karena atas izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala kamu bisa melakukan itu semua. Jadi sudah di titik benar-benar itu, di titik benar-benar atas banget gitu. Ketika kamu sudah berpikir di atas, kamu tidak akan pernah takut untuk terjun ke bawah, tidak akan pernah. Bahkan kamu selalu mengorbankan diri kamu untuk sesuatu hal yang mungkin orang lain tuh tidak bisa berkorban, tidak bisa. Dia tipikal orang yang mungkin bisa dibilang ya udahlah, jika Allah sudah
menentukan takdir, maka aku tidak akan takut untuk melangkah. Jadi gak usah khawatir gitu ya. Jadi orang-orang seperti itu sudah tahu dan benar-benar yakin bahwa sang penciptanya adalah memiliki jawaban yang paling benar gitu daripada dirinya sendiri. Tidak percaya dengan dirinya sendiri. Tapi ya ada kalanya dia juga merasa bosan, capek, lelah dan istirahat sejenaknya. Jadi itu sudah sifat manusia dia. Oke. Jadi sebenarnya pembahasan ini tuh banyak banget sehingga aku tidak bisa membaginya dalam waktu 10 menit. Ya udahlah, mungkin cukup sekian dulu. Aku akan bahas lagi di video selanjutnya. Semoga kalian suka dan semoga kalian terhibur. Aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan ataupun hal-hal yang menyinggung kalian di luar sana ataupun ucapan-ucapan aku yang gak kalian pahami, gak kalian mengerti. Aku minta maaf karena aku hanya bisa melakukan apa yang aku bisa. Aku hanya bisa melakukan apa yang aku tahu dan aku mengerti. Jadi jangan kemana-mana lagi. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Thank you untuk kalian semua yang sudah subscribe, support dan lain sebagainya. Kita jumpa lagi. Dah.